Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Maharani. Saya dari klaster 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya akan memaparkan materi yaitu sumber belajar dan pusat sumber belajar. Yang pertama yaitu sumber belajar. Nah, proses sumber belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri siswa sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Adapun pengertian sumber belajar menurut para ahli yaitu menurut Sudjana dan Rifai berpendapat bahwa sumber belajar adalah segala yang dapat dimanfaatkan guru guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Yang kedua yaitu Anita mengutarakan pernyataan yang hampir mirip bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Nah, yang ketiga itu menurut Yusuf, segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lainnya yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa itulah yang disebut dengan sumber belajar. Yang terakhir yaitu menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Secara umum dapat disebutkan bahwa menurut tipe atau asal-usulnya seperti disebutkan oleh Warsita, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama, learning research by design, sumber belajar yang dirancang. Yang dimaksud direncanakan atau dibuat untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Yang kedua yaitu learning research by utilization, sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Maksudnya yaitu sesuatu yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan sebagai keperluan belajar. Dalam buku Instructional Technologies, The Definition and Domains of the Field pada tahun 1994, AECT Association for Education, Komunikasi and Technology membedakan 6 jenis sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar yaitu yang pertama yaitu pesan atau message. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu orang atau people. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok. Jenis sumber belajar yang ketiga yaitu bahan atau materials. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, dan lainnya. Yang keempat yaitu alat atau device. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat yang dimaksud ini contohnya seperti multimedia proyektor, HP, film, tape recorder, dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu teknik. Teknik yang dimaksud adalah dengan cara prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu latar atau setting. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Contohnya yaitu workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan masih banyak lainnya. Pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar merupakan suatu tempat pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber belajar dengan tujuan membantu atau memberikan fasilitas belajar kepada manusia. B.
Hakikat sumber belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan dari pusat sumber belajar. Tujuan pusat sumber belajar terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umumnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem instruksional. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menyokong kelas tradisional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan akademis. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan dan dalam perencanaan produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan instruksional. Yang keempat yaitu melakukan latihan kepada teknik pendidik mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu memajukan penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Yang keenam yaitu membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Yang ketujuh, menyediakan pelayanan penilaian untuk membantu menentukan efektivitas berbagai cara pembelajaran. Yang kedelapan yaitu memberikan konsultasi untuk memodifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Yang kesembilan yaitu membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Yang ke-10 yaitu membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media dan peralatannya. Yang terakhir yaitu menyediakan pelayanan evaluasi untuk membantu menentukan efektivitas berbagai cara pengajaran. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu D, fungsi dan kegiatan sumber belajar. Nah, yang pertama, fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini dapat membantu jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan atau desain dan pemilihan opsion untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Berikut adalah poin-poin fungsi pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana, program media, dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar. Poin-poin di atas merupakan teknik fungsi pelayanan media. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Poin di atas merupakan teknik fungsi produksi yang harus kalian ketahui. Yang keempat, fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Agar mudah dipahami, berikut adalah teknik-teknik fungsi administratif. Oke, sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.